Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwatu iman yang berbahagia, kembali bertemu dalam kajian fikih kurban. Kali ini pada bab yang ke-6 kita akan membahas tentang ketentuan seputar daging hewan kurban. Ini adalah pembahasan terakhir dalam pembahasan fikih kurban. Sekali lagi, insya Allah kali ini kita akan membahas berkaitan dengan beberapa ketentuan fikih seputar daging hewan kurban. Yang ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembagian daging kurban. Ikhwatu iman yang berbahagia, daging kurban boleh dimakan oleh pekurban. Kemudian sebagiannya lagi disedekahkan kepada yang miskin. Dan sebagiannya lagi dihadiahkan kepada orang yang kaya. Dan bahkan sebagiannya lagi boleh disimpan atau diawetkan untuk dimakan, atau disedekahkan atau dihadiahkan lagi di masa yang akan datang. Jadi pada prinsipnya daging kurban ini bisa dibagi 3, bisa dimakan sendiri, boleh dimakan sendiri, kemudian sebagiannya lagi disodakohkan kepada orang miskin, dan sebagiannya lagi dihadiahkan kepada orang yang kaya. Bahkan boleh disimpan sebagiannya itu untuk dimakan lagi sendiri, untuk disedekahkan sebagiannya kepada orang miskin, dan dihadiahkan sebagiannya lagi kepada orang yang kaya. Kira-kira begitu ya. Ini kesimpulan ini karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wal budnu ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan kami jadikan unta-unta itu sebagai syiar-syiar Allah lakum, bagi kalian. Fiha khairun, ada kebaikan dalam penyembelihan hewan kurban, dalam hal ini penyembelihan al-budnu, penyembelihan unta-unta. Fadkurusmallah, maka sebutlah nama Allah alaiha, atas hewan kurban tersebut, shawaf, dalam keadaan berdiri. Faidha wajabat junubuha, maka apabila telah roboh, telah mati, nah ini yang harus digarisbawahi, fakulu minha, maka setelah mati, setelah kemudian direcah dagingnya dan sebagainya, fakulu minha, sebagiannya boleh kamu makan. Jadi yang berkurban boleh mengkonsumsi hasil kurbannya. Wa'at imul qani'a wal mu'tari, maka berikanlah makanan tersebut kepada orang yang qani'a, kepada orang yang tidak meminta-minta, wal mu'tari, dan kepada orang yang meminta-minta. Jadi boleh dimakan sendiri, boleh dihadiahkan sebagiannya lagi hewan kurban yang sudah direcah itu, kemudian sebagiannya boleh dimakan sendiri, dan keluarga boleh kemudian sebagiannya lagi disedekahkan kepada orang yang meminta-minta, kepada orang yang miskin, dan sebagiannya lagi adalah dihadiahkan kepada orang yang kaya. Ini hadis Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 36. Kemudian jadi ayat ini menjelaskan bahwa daging kurban boleh sebagiannya dimakan, sebagiannya diberikan kepada yang qanaah, yang tidak meminta-minta, atau dihadiahkan kepada orang kaya, dan sebagiannya lagi ada disedekahkan. Ketika kurban dimulai disyariatkan pada tahun kedua hijrah, jadi mulai syariat kurban itu adalah pada tahun kedua hijrah, keadaan umat Islam masih dalam kondisi berkekurangan. Rasulullah SAW membuat aturan bahwa pengurban tidak boleh mengambil dari hewan kurbannya melebihi keperluan 3 hari. Jadi pernah satu saat Rasulullah memberikan aturan bahwa seberapa banyak pengurban boleh mengkonsumsi daging atau hewan kurban tersebut. Kata Rasulullah, tidak boleh melebihi lebih dari keperluan 3 hari. Jadi kalau sehari untuk diri dan keluarganya cukup 3/4 kilo, maka kalau untuk 3 hari adalah 3/4 kilo kali 3. Itu terjadi pada awal ketika mulai disyariatkan udhiyah, disyariatkan penyembelihan hewan kurban, yaitu pada tahun kedua hijrah.
Kemudian setahun setelah itu ketika ekonomi sudah membaik, Rasulullah menetapkan bagi pekurban boleh mengambil bagian hewan kurban sesuai keperluannya tanpa batasan. Boleh kurang, boleh lebih dari 3 hari. Ya. Ini diambil dari berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1971. Ya. Kemudian itu adalah tarikh tasri sejarah bagaimana pensyariatan kurban. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa daging kurban itu boleh dimakan dibagi 3 ya. Boleh dimakan, sebagiannya dimakan untuk sendiri, kemudian disedekahkan dan dihadiahkan kepada orang yang kaya, disedekahkan pada orang yang miskin gitu ya. Nah, kemudian ada sejarahnya ketika dimakan seberapa banyak yang boleh dimakan. Pada tahun kedua Hijrah itu Rasulullah memerintahkan untuk si pekurban hanya boleh memiliki atau boleh mengkonsumsi hanya untuk keperluan 3 hari. Nah, kemudian setelah ekonomi membaik, maka kemudian Rasulullah tidak memberikan batasan. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, tentang bagian kurban. Jadi yang dimaksud dengan bagian kurban ini adalah sebagai bagian kurban adalah seluruhnya dari hewan kurban yang disembelih. Ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Amaroni Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Rasul memerintahkan aku, ya, aku ma'ala budnihi, ya, agar aku membagi-bagi mengurus kurban budni wa an aksim luhumuha, dan aku diperintahkan ketika menjadi pengurus, jadi panitia, itu disuruh oleh Rasulullah, wa an aksim luhumuha, aku untuk membagikan dagingnya, wa juludaha, dan aku diperintah untuk membagikan juga kulitnya, wa jilalaha alal masakin, dan aku diperintahkan untuk membagikan pakaian-pakaiannya atau aksesoris-aksesorisnya kepada orang-orang miskin. Wala utiapi jizaratiha syai'an minha, dan aku dilarang atau dicegah untuk memberikan apapun dari kurban kepada penyembelihnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih yang dinukil dalam Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram hadis nomor 1180. Hadis ini memberi petunjuk bahwa seluruh yang layak dari hewan kurban adalah bagian kurban. Jadi kalau hewan itu seluruhnya yang layak, yang tidak layak ya tidak gitu. Contohnya misalnya kalau ada kotorannya ya itu tidak layak. Ya, tapi yang layak itu yang bagaimana? Bulunya itu bagian kurban, kemudian dagingnya jelas itu bagian kurban, tulangnya bagian kurban. Kemudian kalau dia pakai aksesoris, maka aksesorisnya juga bagian dari kurban, selama itu layak gitu. Oleh karena itu maka itu semua adalah bagian dari kurban, dan itulah yang wajib kemudian sebagian dimakan, sebagiannya lagi disedekahkan kepada orang miskin, dan sebagiannya lagi dihadiahkan kepada orang kaya gitu. Ya. Nah, artinya nanti di sini tidak boleh kemudian nanti dalam pembahasan selanjutnya nanti akan dibahas, tidak boleh menjual bagian si pengurban atau si pekurban tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban gitu. Termasuk di dalam hadis itu juga Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib yang disuruh untuk mengurusi hewan kurban beliau, wala u'tiya fi jizaratiha syai'an minha. Nah, kemudian Ali juga dilarang untuk memberikan upah bagi si penyembelih. Ya, upah yang diambil dari bagian kurban. Ya. Misalnya sebagai upahnya dikasih kepalanya, dikasih buntutnya, atau dikasih aksesorisnya. Itu juga tidak boleh. Ya. Kalau itu sebagai ujroh, sebagai upah. Jadi kalau upahnya harus dari mana? Upahnya harus di luar bagian dari kurban. Kalaupun diberi kepalanya misalnya, diberi kulitnya misalnya, maka itu pemberian itu karena dia adalah bagian dari yang mustahik. Apakah dia orang kaya yang perlu dihadiahi atau orang miskin yang perlu disedekahi? Kira-kira begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan nahnu nu'tihi min indina. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kami memberikan upah dari sisi kami, bukan dari bagian kurban. Ya, bukan dari bagian kurban. Ini hadis riwayat Muslim.
Abu Daud, Ahmad, Nasai, Baihaqi, dan Al-Baghawi. Ya. Jadi yang ketiga ya berkaitan dengan ini bahwa tidak boleh si penjagal diberi upah dari bagian kurban. Apa yang dimaksud bagian kurban? Ya daging kurban, kulit kurban, bahkan sampai aksesoris kurban. Pokoknya segala yang layak dibagikan sebagai bagian dari kurban. Ya. Berikutnya juga dalam hadis itu, hadis yang tadi dibacakan, Rasulullah melarang si pekurban menjual bagian dari kurban. Misalnya si pekurban menjual daging kurbannya, atau si pekurban menjual kulitnya, gitu. Dan ini juga berlaku bagi panitia, karena panitia adalah wakil ya dari si pekurban. Jadi panitia itu wakil si pekurban, maka hukum dilarang menjual bagian dari kurban itu pun berlaku bagi si panitia, gitu. Nah ini Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dari Abu Hurairah, man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada bagian maka tidak ada kurban baginya. Maka saat dihitung dia belum berkurban. Ya. Kalau ada menjual sebagian, apalagi seluruhnya. Ya. Ini hadis riwayat Hakim nomor hadis 3468 dan Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor hadis dalam jilid 9 nomor halaman 269. Dan Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ya. Jadi si penjual kesimpulannya dilarang si pekurban dilarang menjual sebagian dari bagian kurban, apalagi menjual keseluruhan dari bagian kurban. Tadi sudah dijelaskan bagian kurban adalah seluruh bagian dari hewan yang layak untuk dibagikan, termasuk aksesorisnya. Ya, aksesorisnya. Nah, si pekurban itu tidak boleh menjual. Bahkan Rasulullah mengancam barang siapa yang menjual, ya kalau si pekurban menjual bagian daripada hewan kurban, ya termasuk aksesorisnya, maka tidak ada udhiyah baginya. Ya. Ini lain lagi kalau mustahik yang menjual. Ya, mustahik yang menjual. Nah, ini tidak ada keterangan hadis ataupun Al-Qur'an yang menjelaskan larangan untuk itu. Misalnya yang berkurban itu si A, kemudian menyerahkan bagiannya kepada si B. Misalnya diserahkanlah kulit kepada si B. Nah, kulit ini kemudian oleh si B sebagai mustahik kemudian dijual. Nah, itu adalah boleh karena tidak ada dalilnya yang melarang. Ya, kalau tidak ada dalil yang melarang, maka hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Tapi kalau pekurban yang berkurban ya menjual sebagian dari bagian hewan yang dikurbankan, maka itu tidak boleh. Malah Rasul mengancam itu sama sekali dia belum berkurban. Ya, itulah beberapa penjelasan seputar daging kurban, dan ini adalah merupakan penjelasan terakhir dari kami berkaitan dengan fikih kurban. Ya, semoga kita diberikan mampu oleh Allah untuk berkurban tahun ini, ya, dan kita mengetahui beberapa hukum syariat berkaitan dengan berkurban. Ini yang mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keleluasaan harta dan kemurahan dalam mensedekahkannya, termasuk dalam hal ini adalah berkurban, ya, yaitu menyembelih hewan kurban atau menyembelih udhiyah. Ini yang bisa saya sampaikan dari awal sampai kepada bab yang ke-6 ini sudah 7 pertemuan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mencatat sebagai amal soleh bagi yang menyampaikannya. Ya, amin. Dan juga mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh bagi yang mendengarkannya. Ini saja yang saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم